Indonesia gampang pancing emosi. Jadi ajar aja. Ya ajar aja dari segala sisi kan. Indonesia bisa ada gelar. Asal yaitu kurangi polemik yang ada, fokus pada tujuan, fokus pada pembangunan, fokus pada grassroots. Juara paling berkesan di Persib atau di Sriwijaya? Arema Malang. Tapi Bang Firman tahun 2010 itu yang AFF itu kalah ya di final? Iya, di final. Pada mungkin masa lalu lagi. Waduh. Tapi secara kalau dikasih waktu waktu kembali misalnya kita bisa buat alasan sama pemain yang udah juara. Enggak lah, kita masih di level junior. Enggak loh, misalnya ada mesin waktu nih kita bisa kembali ke masa lalu. Abang kembali ke zaman AFF 2010 ya, 2010. Apa yang akan abang lakuin? Menang di leg pertama. Minimal tidak kalah banyak di leg pertama. 1-0, 2-0 juga. Iya. Kalau kita kalah di Malaysia waktu itu hanya 1-0, mungkin kita main di kandang kita itu bisa lebih. Berapa? 3-0 kita kalah, berarti kan harus agregat gol lebih. Iya. Maka dari itu lebih anak-anak pressure-nya di situ lebih tinggi harus kejar golnya, terus desakan masyarakat harus juara, penekanan juga dari federasi juga, bahkan pelatih juga. Pertanyaannya, pemain harus bergantung ke siapa pada saat itu? Iya. Apa salahnya? Leg pertama apa salahnya? Iya, kalau ingin diulik kembali masalahnya konsentrasi aja. Konsentrasi. Kalau tidak terfokus pada laser dan terjadi di lapangan. Laser. Oh iya, dulu kan yang sempat musim laser dan sempat pemain itu masih kosong-kosong, mudah-mudahan udah keluar. Mau keluar kan belum ada perintah dari si pelatih untuk tarik pemain keluar. Ngapain pemain harus ikut campur? Dia tetap harus fokus. Maksud saya itu pemain-pemain pada waktu itu harus fokus di permainan aja. Jangan, nggak usah, karena saya penyambung lidahnya pelatih pada waktu itu. Bang kaptennya Bang? Iya, karena Bambang kan ada juga Bambang di dalam tim. Saya menggantikan Bambang pada waktu itu. Kalau pelatih tidak memerintahkan kita untuk keluar, kita harus fokus di pertandingan aja. Karena kita terlalu fokusnya di laser itu, kita lupa apa yang diinginkan oleh pelatih itu, kita udah lupa. Dan akhirnya emosi kita tinggi. Dan itulah nih salah satu pengalaman kenapa Malaysia, Singapura bisa dan gampangnya mengalahkan kita. Ingat dengan hal-hal itu. Mereka membuat cara bagaimana pemain Indonesia itu dia gampang emosi. Nggak fokus ya. Karena kalau kita fokus di permainan, mereka susah untuk ngalahin kita. Fokus pada apa yang diinginkan oleh pelatih, itu kita susah dikalahkan. Saking mereka tahu bahwa Indonesia lemahnya di mentality, gampang emosi, dipancinglah emosi kita, dibuat keributan, dan semua mereka kompak. Kalau enggak mereka buat di lapangan nggak terjadi apa-apa. Di luar lapangan dibuat opini lain, yang sehingga pemain kita pun fokusnya di luar, terpengaruh jadinya. Pengaruh hal-hal itu. Nah, itu hanya salah satu pengalaman aja. Jadi kalau memang di lapangan apa yang di luar nggak usah peduli di lapangan. Dan di lapangan di luar lapangan ribut, di lapangan juga kalah, tetap juga ditimpa juga. Percuma. Jadi udah jatuh timpas kusir. Iya, makanya itulah Randy si Hanif buat pengalaman aja, maksudnya banyak yang kejadian. Dan coba nonton dari era berapa tuh tim nasional ketemu dengan Malaysia, beritanya udah gede duluan. Iya, gede duluan. Di luar itu udah perang-perangan, tambah kita baca lagi jadi emosi timbul. Padahal nggak perlu kita harus tahu itu.
Kita fokus di lapangan aja. Berarti permasalahannya lebih ke psikologis ya? Psikologis, karena psikologis kita mereka pikir, mereka tahu bahwa pemain Indonesia gampang pancing emosi. Jadi Ajar aja. diajar aja dari segala sisi kan. Gitu. Tapi kalau secara permainan Jauh beda ya. skill jauh, apalagi sekarang ditunjang oleh pelatih-pelatih yang rata-rata udah belajar A-Pro, mereka udah belajar setiap hari itu banyak ilmu-ilmu baru yang mereka, dan saya rasa udah saatnya pelatih Indonesia nunjukin diri juga bahwa saya pantas jadi pelatih. Abang ada cita-cita jadi pelatih timnas? Cita-cita alhamdulillah. Masa pakai Bang Popon ya? Sama Bang. Iya, tapi dia sertifikatnya udah terima, saya belum. Karena masih pandemi. Oh. Masalah jadi kehambat ya. Udah, Masih tahu gitu belum dapat sertifikatnya. Kode. Udah lunas sudah. Udah lunas sih. Tapi ada cita-cita berlatih timnas? Semua pingin ke sana. Semua, tapi Bang Popon enggak mau dia. Dia nggak mau. karena dia bilang dia mau ngomentarin gua doang. Dia mau atasnya. Karena dia tahu orang itu. Dia mau nyuruh-nyuruh. Apalagi yang 20. Pingin kan dia jadi apa? Yang 20 menteri olahraga biar lebih di atas. Tahu saya. Tapi saya senang. Ya. Saya senang kenapa? Mereka pintar-pintar kayak Bambang, kayak Ponario. Mereka tuh bukan sebetulnya dibutuhkan untuk di lapangan. Biarlah ada bagian-bagiannya juga. Mereka tuh yang memang pikiran-pikiran yang positif, yang pintar, sosialisasi dan lain-lain. Mereka ada di jajaran sana, ada di pengurus, sehingga kita tuh nyampe. Yang orang lapangan tuh kalau kita bicara ke Ponario, Ponario udah tahu karena kita udah pernah jalanin sama-sama. Udah merasakan. Iya, itu yang kita inginin sih. Itu udah ada di sana. Udah ada sekarang. Dan sekarang kan banyak. Udah mulai ada. Mulai ada. Sekarang tuh asosiasi pelatih tuh ada. APSI ada Mas Yeyen, ya kan, di APP itu ada Ponario sebagai GM. Ya harapan kita ada di bagian jajarannya Exco dan lain-lain, sehingga ada masukan-masukan yang mungkin Hanif ada keresahan sebagai pemain bisa diomongin. Kalau Hanif ngomong ke Ponario kan nyambung, karena Ponario mungkin masih sama-sama pemain mantan bola. gitu. Bang, tadi kan saya nanya tentang ngulang masa lalu ke AFF 2010. Nah, ini kalau misalnya ngulang misalnya ke umur Randy, umur saya, umur 20-an. Apa yang bakal Abang lakuin atau yang bakal Abang lakuin yang berbeda? Ya mungkin kalau kita dulu tuh punya kurikulum yang baku, yang bagus, yang terus sepak bola yang udah maju, cara dilatih oleh pelatih-pelatih yang udah maju, mungkin kita punya prestasi melebihi dari dulu. Ya, dari sebelumnya di usia dini ya. Dulu kan kita jarang ada pertandingan kayak Danone Cup di luar, itu jarang, kayak pertandingan-pertandingan yang memang pemain muda Indonesia itu banyak bertanding di luar Internasional. Kalau Randy kan Banyak. banyak. Dia juga sering ikut pertandingan di luar. Itu salah satu pengalaman yang akhirnya dulu kita Cina Taipei waktu dingin bukan cara main yang kita pikirin, bagaimana cara pakai sarung tangan biar nggak dingin main bola gitu kan, gitu dulu ya. Aneh kan udah biasa. Ya jadi kita nggak banyak fokus di pertandingan waktu itu karena ya banyak hal-hal yang kurangnya itu. Kita hanya mengandalkan skill yang kita punya. Sedangkan mereka sepak bolanya itu udah udah belajar. Mereka udah sepak bolanya udah maju berapa tingkat. Tapi saya senang, saya senang dan saya optimis bahwa rombongannya Randy, Hanif ini pasti Indonesia bisa ada gelar. Asal yaitu kurangi polemik yang ada, fokus pada tujuan, fokus pada pembangunan, fokus pada grassroots. Ya karena kan siapa lagi mau ciptakan Randy kedua kalau nggak kita perhatikan grassroots. Nah makanya kita bagi, ada yang pelatih timnas, kita di grassroots ya, untuk membuat pemain ini dia bisa menggantikan generasi-generasi. Bang,
sejarah nomor 15 itu apa? Ya, setiap main dia nomor 15 bro. Dari tim pertama ya, dari Persma. Bang Firman Dari Manado sampai sekarang pensiun. Kenapa 15? 15 karena tanggal lahir ya. Oh, Tanggal lahir. Dulu tuh waktu pembagian kostum semua ambil nomor 10. Semua ambil nomor 9. Semua pengen jadi Ronaldo nomor 7. Saya lihat nomor 15 masih lama. terpisah waktu itu kan. Gak ada yang ngambil. Saya ingat saya tanggal lahir 15 bulan Desember tahun 81. Ya kan? Akhirnya saya ambil 15. Ya kan. Nah, saya beda main di liga tuh nomornya enggak 15 di Persija 87. Loh, kok 87? Nah, saya tambah 15. saya tambah plus tengahnya 8 plus 7. Oh ya, masa nggak jadi tambah plus gitu? Iya, jadi 15 karena 15-nya itu dipakai Aliudin dulu. Oh, Aliudin lebih Kita lama harus ya. menghormati Senior lah. senior yang udah lama di situ lah. Walaupun sempat kasih gua lali, Nggak mau ya? adiknya nggak mau. Saya juga 15. Oh iya siap. Akhirnya kita ngalah pakai 18 plus. Sampai sekarang 15 Dan ya. alhamdulillah jadi ciri khas dari Persija tuh Firman Utina 18 plus 7. Nah, Bang, kalau dari abang nih, gue penasaran. Pemain favorit abang sekarang siapa? Idola. Kalau lihat dari era sekarang. Indonesia. Kalau yang sekarang Ya, era sekarang. Kalau sekarang tuh Yang abang lihat tuh bisa ya gantiin abang. The next FU. enggak, pasti mereka lebih baik lah ya. Pasti mereka, karena kenapa saya yakin mereka lebih baik dari saya? Karena sepak bola saya udah belajar bahwa sepak bola itu udah sains. Beda dengan kita hanya mengandalkan apa yang kemampuan kita punya gitu. Tapi walaupun mereka punya, mereka harus banyak belajar juga. Banyak belajar juga karena sepak bola kan makin hari makin berkembang. Tapi kalau abang suka siapa? Di Sekarang. timnas Timnas, yang di Indonesia, angkatan saya, rombongannya ada di siapa tuh yang gelandang? David Maulana. Nah, Oh, dari mana ya? iya, Ya. Dari mana? nah, Faison, ya kan. Kiri juga deh. Dan Nah, kiri. walaupun dia kiri atau kanan, tapi saya lebih lihat visi bermainnya, terus body shape-nya, iya kan, body shape-nya. Tapi beda sama Randy kan, dia karena Villanesia sumbernya dari nomor 6, dia jadi kelihatan, ya kan. Nah, makanya saya bilang bahwa Randy pun bisa kelihatan kalau Randy bisa flexibility. Saya nggak mau seorang gelandang, karena saya bicara gelandang ya, saya nggak tahu, saya bicara gelandang. Saya nggak mau pemain gelandang yang hanya dipatokkan kamu harus main gini, kamu harus main gini. Seorang gelandang itu yang mengatur semua ritme dari belakang ke depan. Makanya saya lebih suka dibilang saya pemain gelandang yang flexibility. Jadi flexibility itu pada saat David Maulana dijaga, Randy bisa jadi perannya David Maulana itu. Jadi karena David ya? Maulana itu jadi instruksi dari lawan bahwa jaga David Maulana. Padahal Randy itu punya kelebihan juga sama persis dengan David Maulana. Artinya nggak terpaku cuma satu ini doang. Nah, di situ ada creativity possession, ya. Jadi dia harus berkreasi. Nah, makanya sekarang tuh kalau bisa saran ya ke Randy dan ini, jangan hanya mengenal satu posisi, kenali semua sehingga kita tahu bahwa peran-peran ini penting di sepak bola. Iya. Ketika kita terstuck, kita bisa keluar dari tekanan. Sama kayak Malaysia setelah Evan Dimas dihantam, kita udah hampir hilang arah mau kemana sepak bola kita. Waktu itu ya, Hanif ikut ya. Yang lawan siapa? Lawan Vietnam. Yang final atau semifinal? Oh, semifinal saya main juga. Semifinal ya? Iya, main sama kan? Evan berdua. Setelah Evan Dimas ditutup dan dia cedera keluar, hampir kita nggak tahu siapa yang bisa mengatur roh itu. Nah, saya mau bahwa kita jangan berpatokan pada satu pemain. Hanif nggak bisa samain dengan Evan Dimas. Hanif harus punya ciri khas yang memang gue bisa ciptakan sendiri. Setelah Evan Dimas bisa, gue juga bisa jadi peran Evan Dimas. Begitu juga Randy. Nah, bagaimana cara itu
bisa dibuat ya kreativitas kita. Hanif dan Randy mungkin beda tipe cara bermain, iya kan? Tapi yang Hanif miliki bagus dari Randy, ambil itu. Iya. Randy juga demikian, sehingga kita bisa dijadikan satu. Kembali lagi yang tadi ceritain kuncinya itu. Iya, pelatih dunia ngomongnya paham. Tapi saya rasa saya main lebih nyaman seperti itu ya. Pada saat alur bolanya Ponario dijaga pada waktu itu, saya hanya beritahu Ponario, karena kita hanya berputar di lingkaran itu. Kenapa lapangan bola lingkaran itu diputar? Ya untuk si pemain gelandang tahu rumusnya itu, pemain gelandang ada di situ rotasi. Kan gitu. Iya. Iya kan? Banyak kita tahu hanya lapangan bola di garis, ada lapangan bola tengah, apa sih? Kita nggak tahu. Pemain belakang kenapa dikotakin gede itu? Itu fungsi buat siapa? Biar tahu. Yang buat pemain belakang tahu posisi-posisinya. Di belakang itu di garis 16 ada bulatan kecil seperti ini. Itu untuk siapa kalau bukan untuk pemain striker, pergerakan dia. Nah itu kan banyak kita nggak tahu sebagai pemain dulu. Nah itu pun kita tahu dari pengalaman pemain-pemain asing yang datang ke sini dulu, itu mereka beritahu. Coba lihat Gonzales kalau banyak lari dari Iya dari situ. Nggak ada dia cuma karena dia udah tahu dan syuting. karena dia udah tahu bahwa ini Kawasan tugasnya dia. saya, kawasannya Wilayah saya. dia. Saya kalau berada di sini bola datang saya tinggal pressing karena dia tahu bola arah di mana. Kan itu. Nah, itu yang saya bilang bahwa jadi pemain jangan hanya kita mengandalkan pelatih yang bisa mengatur strategi. Harus Di lapangan pemain itu harus improvisasi. Pada saat stuck di satu sistem, pemain yang harus merubah sistem itu dengan cara apa? Flexibility, ya kan, rotasi. Nah itu yang harus dimiliki oleh pemain-pemain. Berarti harus kreatif ya. Kreatif. Ingat nggak dulu kita masih kecil, nggak ditentukan posisi. Main di Kalau mana-mana. pemain belakang bisa kiper, bisa dijadiin kiper. Itu fungsinya. Sekarang itu adalah flexibility position. Kita bermain di satu liga yang hampir tiap tahun orang tahu oh, gaya mainnya Hanif seperti ini. Hanif harus menciptakan kreativiti diri Hanif sendiri sehingga orang nggak bisa baca gaya bermainnya si Hanif. Karena kita berdiri pada satu liga aja. Ya, apa maksud saya kan? Setiap tahun itu, oh kapan? Oh saya tahun ini gelandang saya harus banyak main terupas. Karena apa? Karena striker saya dan sayap saya itu pelari semua. Tapi pada saat saya mendapatkan striker kayak Spaso di depan, apa yang saya harus main? Tembok. Direct ball. dari boleh. Iya kan? Ada yang support. Nah, kita yang menciptakan itu, bukan orang lain. Kita membedakan. Kita harus membedakan semua itu. Mau striker di depan, kayak kita lihat Beto. Kenapa Beto turun sampai di belakang? Karena Itu sudah hinaan bagi pemain gelandang bahwa tidak ada kontribusi gelandang untuk ke depan. Kalau Beto sampai ke belakang dan saya gelandang itu dan Beto tahu, saya pasti marah. Lari aja, saya bisa passing Anda ke sana. Anda tinggal diam di kotak penalti bisa bikin gol. Saya kasih tahu gitu dulu waktu di Sriwijaya. Beto senang ambil bola di bawah, saya bilang ngapain kamu nggak percaya saya di iya, gelandang? tugas kita juga. Itu tugas saya. Nah, itu yang membuat kita tuh harus tahu bahwa gelandang pemain depan kita siapa sih, karakternya seperti apa. Jangan hanya mereka yang tahu karakter kita. Itu bagi saya. Makanya saya mau disatukan ke Bambang, saya tahu gaya main Bambang gimana. Gonzales saya tahu Gonzales keinginannya gimana. Karena saya mau belajar di gaya main dia. Saya kasih terupas, Gonzales bikin gol. Masuk timnas siapa? Bukan Gonzales. Saya juga ikut di dalam. Kan gitu. Iya kan? Sama-sama ya. Sama-sama. Nah, Flexibility ini, itu. flexibility itu maksud saya. Harus kita pemain harus kreatif. Randy punya creativity, mobility dalam, ya kan? Berarti apa yang harus dibutuhkan oleh Randy? Berarti Randy harus strength. Karena ya namanya gelandang, terus main banyak penetrasi, banyak dihantam orang. Berarti apa yang harus siapkan? Harus otot dan lain-lain itu kita harus siap. Karena mentality kita pasti dihantam. Bang, tapi saya lihat tangan abang sama betis dia aja juga gede tangan abang. Mana?
Ya, tapi saya senang melihat Randy waktu main final di sana tuh. Begitu masuk, hidup permainan. Kita senang itu. Nah, berarti pemain yang siap itu bukan hanya pemain 11 di lapangan. Kalau Randy datang dari bangku cadangan terus masuk ke dalam, tidak merubah keadaan di dalam, sama aja. Nggak bagian dari tim. Nah, pemain cadangan itu sebetulnya pemain inti yang hanya disimpan untuk memata-matai pemain di dalam. Pada saat kalau Randy punya insting yang, oh kalau gue main, pelatih bilang begini, kalau mahan teman gue begini, saya harus begini, ya, pasti Randy masuk bisa akan merubah situasi di dalam lapangan. Itu pentingnya pemain cadangan yang didamping oleh asisten pelatih yang bisa menyampaikan apa keinginan pelatih, dan asisten itu menyampaikan sehingga anak-anak itu tetap fokus di lapangan. Kadang kita hanya diam, tambah di luar negeri dingin, udah diam. Kita aja ngantuk. Begitu suruh main, oh iya saya siap. Tapi kita nggak bisa rubah keadaan. Nah, itu paling sulit. Oke, sekarang kita lanjut. Nih udah panjang nih wangsitnya kan. Cuma sekarang ada beberapa kurang ayam 2 ekor. Oke, Mas, sekarang kita ada challenge. Oke. Ada challenge rapid test. Rapid question. Rapid question. Ini ada pertanyaan cepat. Ada 5 pertanyaan, masing-masing dua pilihan. Abang pilih satu. Ntar harus jawab cepat. Ntar di akhir kita jelasin. Kenapa mau milih itu? Ini agak tricky. Semoga nggak denger yang di atasnya. Iya. Yang cantik-cantik. Justru itu. Oke, pertanyaan pertama. Siap. Coach Benny dulu atau Coach Kasar tadi? Benny dulu. Pertandingan paling berkesan, juara paling berkesan di Persib atau di Sriwijaya? Arema Malang. Pilihannya Persib atau Sriwijaya? Arema Malang. Yang ketiga, Ponari atau Busomi? Ponari Star. Oke. Yang keempat, momen paling mengesankan ASEAN Cup 2007 atau AFF 2010? AFF Piala Asia 2007. Piala Asia. Oke. Oke. Yang terakhir. Artis perempuan favorit, Iis Dahlia atau Agnes Monica? Coba pelan-pelan aja. Itulah gelandang. Kalau gelandang itu senang, kadang kan dikoplok. Iis Dahlia. Kenapa? Karena kan penyanyi dangdut. Pemain gelandang itu. Jadi milih siapa dulu? Istri saya lah. Istri saya. Mohon maaf. Ini cuma anak muda ini kerjain orang tua. Yang pertama Benny dulu atau Coach Kasar tadi? Coach Benny dulu. Benny dulu salah satu pelatih yang mengajarkan kita tidak cepat puas diri. Salah satu pelatih yang membuat pemain-pemain itu awet di sepak bola. Seorang pelatih yang tidak banyak taktik, tapi lebih mengarah ke psikologi pemain. Pelatih yang selalu mengajarkan saya bahwa bermain sepak bola, terutama ini dulu senang. Hati senang, kaki mau dibawa lari pun kemana enak. Tapi kalau ini nggak bagus, hati pasti ikut nggak bagus. Kaki mau nendang kayak apapun nggak bakalan bagus. Hanya saya dapat di beliau. Beliau tidak banyak membuat strategi yang khusus dan lain-lain, tapi lebih menurunkan pemain itu, lebih melihat ke pemain itu. Psikologi yang dia baca, kalau pemain ini punya masalah di keluarga, dia suruh pemain ini untuk berapa minggu lu bisa nyelesain masalah itu, pulang. Pelatih yang saya rasa jenius dan nggak pernah mengambil keuntungan dari pemain. Sampai saya sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Coach Kasar tadi?
Kasar tadi salah satu pelatih yang baik, yang banyak belajar juga dari pemain-pemain, mantan-mantan pemain yang pernah dipegang beberapa pelatih. Ya, kita tunjukkan bahwa pelatih yang sukses dan pemain yang sukses ini harus sama-sama berkesinambungan. Jadi pelatih juga harus tahu bahwa apa kekurangan kelebihan pemain, begitu juga pemain harus merespek siapapun pelatih yang ada di depan. Itu biasa. Oke, itu pertanyaan. Yang kedua, Pertanyaan kedua. paling berkesan juara di Sriwijaya atau Persib? Juga Arema. Sriwijaya, Persib, Arema mengajarkan dewasa. Banyak tantangan yang saya ceritakan tadi awal. Kalau di antara dua itu pilihan, dua-dua berkesan. Kalau pemain yang ada di dua tim itu antara Sriwijaya 2012 dan Persib di 2014 itu nggak jauh berbeda. Itu nggak jauh berbeda. Ibarat nih bisa dikatakan bahwa Persib ngontrak pemain, sebagian pemain Sriwijaya yang mengakibatkan saingan Sriwijaya itu pindah di Persib, yang akhirnya Persib juara pada waktu itu hanya saingannya Persipura pada waktu itu. Karena banyak pemain-pemain yang di Sriwijaya yang pindah ke Persib Bandung, dan kekeluarganya juga bagus, timnya bagus, manajemennya juga bagus. Tapi tetap milih Arema ya. Arema karena itu sejarah yang tadi cerita. Kendala. Oke, pilihan yang ketiga, Ponario atau Bustomi? Ponario atau Bustomi? Bustomi, ya. Bustomi dulu ya. Wih, Cak Bus. Cak Busiki. Mas Bus. Pemain yang punya karakter berbeda dengan Ponario. Bustomi bermain agak sungkan untuk bicara di lapangan. Punya skill, punya determinasi, pemain gelandang yang sangat bagus. Kedepannya sangat bagus dan lain-lain. Tapi di dalam lapangan butuh komunikasi. Tidak memandang lagi itu senior itu junior. Jadi saya lebih senang junior tuh bisa meneriaki saya kalau saya memang salah di posisi. Nah, itu yang tidak terjadi selama saya bermain dengan Bustomi. Mungkin karena rasa sungkannya Bustomi ya. Padahal apa sih saya bareng juga main Cak Bus. Oke. Terus Ponario pemain yang saya tahu bahwa 1 lawan 1 jarang orang bisa dilawan. Ponario Astaman yang jarang diam mulutnya kalau ada di lapangan. Ponario Astaman yang nggak mau kalah saat bermain, selalu menang. Ponario Astaman yang nggak mau pemain-pemainnya bermain hanya asal-asalan di dalam lapangan. Nah, di situ saya termotivasi. Di belakang saya itu adalah pemain-pemain yang memang memberikan motivasi. Ayo ambil. Jadi bicara pas yang saya, iya, saya rasa bahwa kelebihan saya pun terbantu dengan dia juga. Karena capeknya saya di depan penetrasi, berikan bola dan banyak lari di depan. Saya tahu saya nggak banyak tidak membantu dia pada saat bertahan. Tapi dia bisa selesaikan itu. Yang tugas lu hanya bisa ngumpanin bola aja dan bisa bikin gol dan tim itu menang. 1 lawan 1 udah safe. Ponario Astaman. Makanya milih Bang Popon ya. Iya, saya banyak pergerakan di dalam lapangan dan di luar lapangan ya. Di dalam lapangan bagus. Luar lapangan lebih bagus. Pintar. Jenius Ponario Astaman, jenius. Makanya dia jadi komentator. Jenius. Iya, Jenius. Tapi mau jadi sekjen itu? Mau jadi sekjen? Amin ya. Insya Allah. Amin. Kalau dibutuhkan, ya layak. Oke. Sebenarnya saingan pelatih nggak ada. Tapi dia bisa juga abang. Bisa ngomel-ngomelin abang. Siapa? Bang Popon. Ya bisa saya atur pemain ini rusakin biar.
Oke, lanjut yang keempat. Momen paling menyesalkan Asian Cup 2007 atau Piala AFF 2010? 2007 ya? Iya. Di AFF itu berkesan, ada yang baik, ada yang buruk waktu itu. Terutama final itu saya nggak masuk di 2010 ya. Di hal yang baik itu saya bisa jadi pemain terbaik, tapi apalah Ya kalau nggak juara. kalau nggak juara itu deh. Segala sesuatu itu nggak bisa kita banggakan kalau memang hasilnya itu memang tidak juara. Tapi itu barometernya sepak bola kita ya yang udah terjadi. Kenapa dibilang 2007 sangat berkesan? Karena rata-rata pemain-pemain dunia itu ada di situ pada waktu itu. Korea persiapannya, Arab Saudi, Bahrain, yang bahkan Bahrain itu hampir ketipu sama kita dulu. Hampir ketipu sama pemain Indonesia. Kenapa gitu? Bahrain pakai celana pendek berangkat ke lapangan, kita pakai jas. Bahrain pikir kita mau ke undangan, nggak taunya kita ke lapangan stadion dan menang kita 2-1. Cokin. Kira mau Tapi rapi kita dulu. Main pemain timnas itu dihargai, diberikan segala sesuatu yang memang pemain itu bisa nyaman. Oke, sekarang pertanyaan ini tricky. pertanyaan krusial nih terakhir. Aduh, apa tadi Isdalia atau ada Monika? Karena pemain gelandang itu dia, ya. Kenapa senang dangdut? Karena mainnya ada kayak dangdut koplo. Pemain gelandang pun demikian. Kadang kita cepat, Ada lambat, ada tempo. ada temponya kan. Kayak dangdut. Iya kan? Dan pemain gelandang bisa kapan cepat, kapan lambat. Kalau Agnes kan rock terus. Cepat terus ya, cepat terus. Cocoknya Maniani jadi jatuhnya sama gelandang. Jadi senang. Irama-irama dangdut itu bisa menginspirasi pemain gelandang. baik sudah bisa. Biasa ada simpenan aja itu, pertanyaan simpenan itu. Pertanyaannya Menjebak juga ya. menjebak juga ya. Oke, bulan tahun Itu nggak di sini dia ada. Oke, kita udah beres. Makasih banyak buat Bang Firman atas waktunya, atas sharingnya, atas Undang udah di istananya. Ntar ayamnya nyusul ya, pakai gojek. Nyusul ya, pakai gojek. Pakai gojek. Makasih. Yang lupa PPP nih orang tua Palembang. Ini Palembang. Dulu nonton terus di stadion Jakabaring. Sekarang jadi bagus ya. Oke. Oke, dari Bang Firman, makasih. Sukses buat abang. Siap. Buat SSB-nya juga Sama-sama. salam buat juga. anak-anak Iya, murid. harapannya sih bisa ketemu nanti, tapi next time lah ya. Siap. Lapangan. Siap. Karena kan anak muda itu butuh inspirasi yang muda-muda gini. Kalau udah cukup bro, legend lo langsung dong. Nggak perlu, karena hari-hari bicara di depan Udah bosan nih. kali ya. Tapi kalau ada orang-orang lain, Orang baru ya. generasi baru, iya kan. Bang, bisa sapa-sapa teman-teman, minta like, komen dan subscribe-nya. Hanif dan Hanif Randy dan Show. Hanif dan Randy Show. Hai buat pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada, jangan lupa like and subscribe di channelnya Hanif dan Randy Show. Lancar dong. Lancar. Dukung terus sepak bola maju karena mudah bisa berkreasi. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.